Paham itu. Apa ibu ada waktu hari ini? Ya Bu, ada. Kira-kira apa Bu yang Ibu membuat Ibu datang ke ruangan saya Bu? Saya ingin berbincang-bincang dengan ibu. Sepertinya agak lama bu. Tidak apa-apa kan? Iya Bu, tidak apa-apa, silakan saja. Disampaikan apa permasalahannya Ibu atau apa yang membuat Ibu ingin bercerita supaya Ibu tenang. Saya ingin meminta solusi atas permasalahan yang saya hadapi bu. Selama dalam proses pembelajaran di kelas tadi, saya merasa khawatir dengan sikap salah satu anak murid kita. Baiklah, silakan Ibu menyampaikan permasalahan apa yang Ibu membuat Ibu merasa khawatir dan merasa tidak nyaman. Iya bu. Saya ingin meminta solusi tentang ada salah satu murid kita yaitu Akram yang belakangan ini sikapnya sudah mulai aneh. Bahkan dalam belajar tadi ia sering membuat Siva dan Pina menangis. Saya beri teguran malah tidak mau mendengar. Begitu. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu harapkan dari bincang-bincang kita hari ini Bu? Iya bu. Saya ingin mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Kalau saya boleh, saya mau minta bantuan bu. Terus Bu, ada lagi yang bisa saya bantu? Iya bu. Apakah cara mengajar saya yang kurang menarik bu? Ataukah mereka jenuh dengan cara mengajar saya? Karena Akram yang dulunya tertarik dengan pelajaran yang saya berikan, malah saya perhatikan akhir-akhir ini dia sering tidak konsentrasi dan bahkan hanya membuat temannya menangis. Kira-kira saya perlu mengubah metode mengajar yang saya berikan bu. Kalau begitu Bu, kalau boleh tahu sebelumnya Akram itu sikapnya berubah, kegiatan apa yang biasa Ibu berikan di dalam mengajar kelas Bu? Ya bu, sudah 3 kali pertemuan saya memberikan kegiatan memgunting juga menempel dengan media yang sudah saya sediakan. Saya pikir ini pelajaran yang sangat menyenangkan karena mereka aktif dalam melakukan kegiatan dan juga saya perhatikan Akram sangat bahagia dengan raut wajahnya yang bersemangat. Namun sekarang saya melihat ada sikapnya yang berubah dalam diri anak tersebut. Berubah maksudnya dalam hal apa itu Bu? Dan terus mengapa Ibu bisa berpikir demikian? Iya bu, apakah dalam memberikan materi pelajaran saya itu kurang kreatif bu, sehingga mereka tidak bisa konsentrasi lagi, atau metode saya kurang menarik sehingga mereka bingung dalam melaksanakan pembelajaran. Oh, begitu. Jadi Ibu ingin berkreasi dalam memberikan materi pelajaran Bu, seperti itu. Iya bu, saya pikir dengan mengganti kegiatan lain dengan cara yang lama dengan cara yang lebih kreatif, seperti mewarnai gambar, mungkin akan terlihat menarik dibandingkan cara saya mengajar yang hampir setiap hari monoton. Begitu Bu. Terus Bu? Iya bu, saya pun bingung. Saya harus bagaimana lagi bu? Nah, kira-kira apa lagi yang menjadi hambatan Ibu dalam mengajar? Oh begini bu, saya mungkin kurang melihat minat dan bakat dari anak didik kita bu. Apakah kira-kira penyebab mereka tidak bisa berkonsentrasi dalam melaksanakan pembelajaran atau bagaimana? Terus apa lagi Bu? Iya bu, mungkin saya terlalu memaksakan kehendak kepada mereka, sehingga mereka tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nah, selama ini langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan di dalam mengajar? Yang biasa saya lakukan yaitu hanya memberi lembar kerja sesuai dengan tema pembelajaran.
kemudian meminta anak untuk mengerjakan, dan terkadang juga saya bertanya kepada teman juga. Oh begitu Bu. Nah, Ibu biasa bertanya apa ke teman Ibu? Saya bertanya tentang cara mendapatkan gambar-gambar lembar kerja yang menarik. Cara yang bagus itu Bu untuk dilakukan. Terus dari Ibu sendiri, apa yang akan Ibu lakukan? Ya Bu, saya masih ragu Bu, tentang langkah apa yang harus saya lakukan. Kalau boleh Ibu memberikan solusinya, gimana caranya Bu? Nah, saya ingin bertanya Bu ya, apa sebelumnya Ibu tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pembuatan bahan ajar untuk anak didik kita, atau media yang menarik begitu Bu? Oh tidak Bu, karena sepulang sekolah saya sangat sibuk dan HP pun kadang dipakai oleh anak untuk belajar. Oh iya Bu, karena anak-anak itu kalau tidak memegang HP rasanya, aduh, seakan-akan kita ingin dibuat berantem Bu. Saya mulai memahami sekarang kalau ibu itu merasa kurang kreatif dalam memberikan pelajaran ke anak murid. Terus juga kurang penguasaan tentang penggunaan HP untuk media pembelajaran. Iya Bu, kira-kira kalau saya menguasai aplikasi tentang pembuatan media, anak-anak akan merasa tertarik dan termotivasi dalam belajar. Nah, pertanyaan yang bagus itu Bu, sekaligus bisa menjawab akan pertanyaan yang selama ini Ibu alami. Memang betul sebagai seorang guru dibutuhkan juga penguasaan tentang beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran, karena anak-anak biasa lebih menarik tentang apa yang biasa sekilas dia lihat di HP Bu. Nah, terus apa yang bisa Ibu tingkatkan agar semua kekhawatirannya Ibu itu bisa teratasi? Oh iya Bu, saya akan berusaha belajar dan berlatih agar saya bisa meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan media digital. Oh iya Bu, bagus itu. Terus apa yang menjadi rencananya Ibu untuk bisa mencapai tujuan? Memang saya senang mencari gambar yang bisa dijadikan sebagai lembar untuk anak-anak, dan banyak Bu rencana yang akan ada di kepala saya. Di antaranya, tiap kali saya pulang sekolah, saya akan menyempatkan diri untuk belajar aplikasi lewat YouTube dan Google. Terus, untuk memudahkan mengingat, saya akan mendownload materi tersebut agar saya bisa belajar kapan dan di mana saja. Oh iya, bagus itu Bu. Nah, apakah dengan cara mendownload atau menonton begitu lewat YouTube sudah bisa membantu Ibu dalam meningkatkan kompetensinya Ibu dalam mengajar? Iya Bu, saya merasa itu cukup bisa membantu. Karena dengan begitu, saya bisa membuat pembelajaran yang menarik tentang untuk anak-anak saya. Nah, terus apa komitmennya Ibu dalam menjalankan rencana tersebut Ibu? Mulai besok, saya akan membuat konsep tentang aplikasi-aplikasi apa yang saya pelajari, dan saya akan lebih giat lagi untuk belajar. Karena dengan belajar kita bisa mengetahui lebih banyak lagi ya Bu. Apalagi biasa banyak pembelajaran begitu yang ada di Facebook. Nah terus Bu, siapa yang akan membantu Ibu itu dalam menjalankan komitmen? Saya akan meminta bantuan Ibu Rahmi untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar. Cara yang baik itu Bu untuk Ibu lakukan. Oke Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita. Iya Bu, sama-sama. Setiap Ibu mengalami permasalahan atau Ibu merasa ada sesuatu yang Ibu ingin bagi, silakan saja Bu. Ibu jangan malu, jangan segan untuk bisa berbagi cerita dengan saya Bu. Bagaimana? Apa Ibu masih khawatir lagi
untuk membuat anak-anak agar lebih semangat dalam belajar. Tidak khawatir lagi Bu, saya akan bersemangat dalam belajar. Berbagai aplikasi yang bisa membantu saya. Oh, iya, Bu. Tetap semangat ya Bu. Iya Bu. Ya, makasih Bu. Iya Bu. Saya pamit ya Bu. Oh, iya Bu, silahkan.